Halo teman-teman edukasi, selamat datang di channel saya. Dan kali ini saya akan membahas mengenai teori belajar humanistik. Definisi dari teori humanistik adalah teori belajar yang menempatkan manusia sebagai pusat proses pendidikan dengan penekanan pada pengembangan potensi diri, kebebasan, tanggung jawab, dan aktualisasi diri. Teori belajar humanistik bertujuan untuk memanusiakan manusia dan membantu peserta didik dalam menggali potensi mereka. Nas dan Yani 2019. Berikut ini merupakan tokoh dari teori humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow dengan teori hierarki kebutuhan dan aktualisasi diri. Lalu ada Carl Rogers dengan konsep student-centered learning dan facilitative teaching. Lalu ada Arthur Combs, yaitu dalam pendidikan orang dewasa atau andragogi. Selanjutnya yaitu mengenai konsep inti. Konsep inti dari teori humanistik yaitu yang pertama, setiap individu memiliki potensi bawaan untuk berkembang secara positif, lalu proses belajar terjadi secara optimal bila lingkungan mendukung kebebasan, penerimaan, dan empati. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan penguasa pengetahuan. Yang terakhir, fokus utama pendidikan adalah membantu peserta didik memahami dan mengembangkan dirinya secara utuh, kognitif, afektif, sosial, dan moral. Contoh penerapan nyatanya yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning, di mana siswa diberi kebebasan menentukan topik proyek belajar sesuai minatnya. Yang kedua yaitu konseling pendidikan, di mana guru memahami kebutuhan emosional siswa dan membantu mereka menemukan motivasi belajar. Yang selanjutnya, program pengembangan karakter dan kesadaran diri, seperti kegiatan refleksi diri, journaling, atau life skill training. Contoh di sekolah yaitu, guru BK menerapkan layanan konseling individual untuk membantu siswa memahami potensi dan mengatasi hambatan pribadi dalam belajar. Kelebihan dari teori belajar humanistik yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan tanggung jawab belajar, lalu menghargai keunikan dan perbedaan individu, membangun hubungan guru-siswa yang positif dan saling percaya. Yang terakhir, membantu siswa berkembang secara holistik, baik emosi, nilai, dan perilaku. Di sebalik ada kelebihan, ada juga kelemahannya. Kelemahan dari teori belajar humanistik yaitu yang pertama, sulit diterapkan pada kelas besar karena membutuhkan perhatian individual. Lalu, kurang cocok untuk pembelajaran yang membutuhkan hafalan atau pengetahuan faktual. Selanjutnya, membutuhkan guru yang empatik, sabar, dan terlatih dalam komunikasi interpersonal. Yang terakhir, kadang dianggap terlalu idealis karena tidak semua siswa siap belajar mandiri. Saran dan strategi penerapan teori humanistik ini, yang pertama itu menciptakan lingkungan belajar yang aman, hangat, dan mendukung. Lalu menggunakan pendekatan partisipatif seperti diskusi, refleksi diri, dan proyek berdasarkan minat. Selanjutnya yaitu melakukan asesmen formatif dan reflektif. Selanjutnya yaitu mengembangkan hubungan personal yang positif antara guru dan siswa. Dan yang terakhir, menerapkan prinsip non-judgmental listening dan unconditional positive regard dari Carl Rogers. Selanjutnya yaitu insight pribadi. Menurut saya, pendekatan humanistik sangat penting di era modern yang serba cepat dan kompetitif. Banyak siswa merasa stres karena tekanan akademik. Teori humanisme mengingatkan bahwa pendidikan bukan sekedar nilai, tetapi tentang menjadi manusia yang utuh, bahagia, dan bermakna. Dalam konteks pendidikan Indonesia, penerapan nilai-nilai humanistik bisa memperkuat karakter, empati, dan kesejahteraan mental siswa. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.